Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pamate dimanapun kalian berada? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya. Baik Bapak Ibu, di video kali ini saya akan masih tetap membahas soal P3K bidang wawancara bagian ke-9 ya. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Pada suatu hari, tetangga Anda melaksanakan acara pernikahan 1 minggu sebelum acara berlangsung. Ini ya, 1 minggu sebelum acara berlangsung, mereka menyalakan musik ya dengan begitu keras hingga larut malam, sehingga sangat mengganggu Anda di malam hari saat beristirahat. Hal apa yang Anda lakukan ya? A. Mendatanginya dan mengamuk. Ini saya pikir negatif ya. Ini tidak baik. Mengamuk di depan rumah yang mempunyai acara. Kemudian yang B, membiarkan saja mereka menyalakan musik yang keras. Ini tadi kan Anda terganggu gitu ya. Jadi kalau hanya membiarkan ini tidak ada solusi. Kurang tepat. Kemudian yang C, melaporkan ke ketua RT atas ketidaknyamanan tetangga sekitar. Ini bagus ya. Kita keep. Kemudian yang D, mengingatkan warga sekitar untuk mengecilkan volume musik agar tetangga tidak merasa terganggu. Ini juga bagus ya. Jadi kita ingatkan warga secara langsung. Akan tetapi di sini Bapak Ibu, yang diharapkan dari soal itu adalah tentang sikap profesionalisme ya. Di mana di sini berkaitan dengan kenyamanan warga sekitar ya. Sehingga yang seharusnya dilakukan itu adalah kita melaporkan kepada ketua RT ya. Kenapa? Karena ketua RT itu harus mendiskusikan kepada warga yang melaksanakan acara itu agar tidak mementingkan diri sendiri, jadi memperhatikan kenyamanan tetangga yang lain gitu ya. Jadi ini yang lebih tepat, jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 2. Suatu hari teman Anda sedang sakit dan akan meminjam uang untuk biaya pengobatan. Diketahui teman Anda ini sering meminjam uang tapi lupa mengembalikan. Dan saat itu juga Anda sedang membutuhkan uang untuk biaya anak Anda yang akan masuk sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Meminjamkannya walaupun sering lupa dikembalikan. Ya ini saya pikir positif ya. Kita keep dulu lah. Kemudian yang B. Menolak meminjamkan uang kepadanya. Ini kurang baik. Kemudian yang C. Meminjamkannya sisa uang Anda yang sedikit. Ini juga positif, jadi kita pinjamkan sisa uang karena kita juga butuh lagi masuk buat anak yang masuk sekolah kan. Kemudian yang D, meminjamkannya uang dan mengingatkan untuk dikembalikan tepat waktu. Nah, saya pikir ini lebih positif ya dibanding opsi-opsi yang lain. Kenapa? Karena di sini yang ditilai adalah tentang integritas diri, di mana kita itu harus tegas dan jujur ya untuk mengatakan uang yang dipinjam itu harus dikembalikan tepat waktu, sehingga Anda pun mempunyai kepedulian terhadap teman Anda yang sedang mengalami kesusahan ya. Jadi kita pinjamkan uang dan ingatkan untuk dikembalikan tepat waktu, karena kita juga butuh kan buat biaya anak nanti akan masuk sekolah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Lanjut ke soal nomor 3. Dalam sebuah tes P3K diketahui nilai Anda kurang 5 poin ya untuk mencapai nilai yang tertinggi. Nah, bagaimana sikap Anda dalam hal ini? A. Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, ini bagus ya. Kemudian B. Tidak ingin mengikuti tes P3K lagi, ya ini menyerah berarti ya. C. Mengikuti tes P3K lagi dengan rasa kurang percaya diri, ini juga tidak bagus ya. Kemudian yang D, belajar dengan tidak maksimal. Ini juga tidak bagus. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A ya. Kenapa? Karena di sini yang ditilai dari soal itu adalah tentang aspek semangat berprestasi ya Bapak Ibu, di mana kita harus lebih berusaha lagi untuk mengembangkan diri kita dengan belajar bersungguh-sungguh dan semaksimal mungkin tentunya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik nantinya ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Lanjut ke soal nomor 4. Anda seorang anak tunggal yang tinggal hanya berdua bersama orang tua ya. Nah, suatu ketika Anda diterima menjadi ASN P3K dan ditempatkan di suatu daerah terpencil, sedangkan orang tua Anda tinggal sendiri. Nah, bagaimana sikap Anda? A. Saya akan meninggalkan orang tua saya demi masa depan. Ya, ini kurang baik ya Bapak Ibu.
Kemudian yang B, saya tidak menerima ditempatkan di daerah terpencil. Ini juga tidak tepat. Yang C, saya akan menerima ditempatkan di daerah terpencil dan membawa orang tua saya yang hanya tinggal sendiri. Jadi menerima di sini, menerima ditempatkan, membawa orang tua, karena orang tua itu kan hanya tinggal dengan kita ya. Ini bagus ya. Kemudian yang D, saya akan meminta untuk ditempatkan sesuai tempat saya untuk menjaga orang tua. Nah, ini tidak sesuai dengan sikap profesionalisme ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Karena di sini yang ditilai itu adalah tentang profesionalisme, di mana kita itu harus bersikap bertanggung jawab, bijaksana dan menerima segala aturan yang telah ditentukan ya, dan membawa orang tua Anda yang hanya tinggal sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Lanjut ke soal nomor 5. Apa yang Anda lakukan jika diterima menjadi ASN P3K, sedangkan tempat kerja sebelumnya Anda mempunyai banyak tugas dari atasan yang harus diselesaikan? A. Saya tidak mengerjakannya lagi karena sudah diterima menjadi ASN P3K. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, saya akan menyelesaikan semua tugas yang telah atasan berikan karena sudah menjadi tanggung jawab saya. Ini bagus. Kemudian yang C, saya mengerjakan hanya sebagiannya saja. Ini tidak profesional ya. Kemudian yang D, saya akan menyuruh teman saya untuk melanjutkan tugas yang diberikan atasan. Ini juga tidak profesional. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Karena di sini yang ditilai adalah tentang profesionalisme ya Bapak Ibu, di mana kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Jadi walaupun banyak tugas, lalu kita diterima menjadi ASN P3K, tetap kita harus kerjakan semua tugas ini yang diberikan sebelumnya kan ini. Belum selesai, jadi harus dikerjakan. Maka dari itu, jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 6. Anda adalah seorang karyawan yang terkenal sebagai karyawan yang datang tepat waktu. Pada suatu hari, Anda datang terlambat karena orang tua Anda sedang sakit dan tidak memiliki pulsa untuk menghubungi atasan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Pada saat datang terlambat, Anda menjelaskan bahwa orang tua Anda sakit dan tidak memiliki pulsa untuk menghubunginya. Ya, saya pikir ini bagus, jujur ya. Kita keep dulu lah. Kemudian yang B, berusaha untuk mencari jalan agar bisa memberitahukan kepada atasan atas keterlambatannya. Nah, saya pikir ini lebih tepat dibanding opsi yang A. Kenapa? Karena kalau opsi A tadi kan memberitahukannya saat dia datang terlambat gitu ya. Jadi pada saat datang terlambat dia baru menjelaskan. Nah, sementara di opsi yang B dia berusaha untuk mencari jalan agar bisa memberitahukan kepada atasan atas keterlambatannya. Kemudian yang C, meminta izin kepada teman kerja yang bertetanggaan rumah. Ini juga kurang baik ya Bapak Ibu. Jadi tidak memberitahukan secara langsung. Kemudian yang D, membiarkan saja karena terlambat hanya saat itu saja. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Karena di sini yang ditilai adalah lagi-lagi tentang profesionalisme ya, di mana Anda harus disiplin, bertanggung jawab dan jujur atas apa yang telah terjadi ya, dan berusaha semaksimal mungkin. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengkomunikasikan kenapa Anda terlambat ya. Kenapa Anda terlambat di sini? Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 7. Anda pergi di suatu tempat warung soto khas Makassar yang jarak dari rumah Anda 4 km. Saat itu Anda memakan kacang yang ada di meja tersebut. Setelah makan, Anda menghitung semua yang telah Anda makan di kasir, namun Anda lupa menghitung kacang tersebut. Pada saat tiba di rumah, Anda baru mengingatnya. Hal apa yang Anda lakukan? A. Membayar ketika saya pergi lagi ke warung soto tersebut karena jarak antara warung soto dan rumah cukup jauh. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu, walaupun tadi jarak warung soto dengan rumah Anda itu jauh ya, sekitar 4 km, tapi tidak tepat. Kemudian yang B, tidak membayarnya dan merasa pemiliknya sudah mengikhlaskan, apalagi ini ya. Kemudian yang C, kembali ke warung soto tersebut untuk membayarnya walaupun sudah tiba di rumah. Nah, ini saya pikir lebih bagus ya. Kemudian yang D, saya menganggap itu adalah utang saya dan segera membayarnya. Segera membayarnya artinya bisa saja ini opsinya sama dengan opsi yang A ya. Jadi ini kita lewat. Jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Nah, di sini yang ditilai itu adalah tentang integritas ya. Di mana
kita harus bersikap jujur dan bertanggung jawab atas kehilapan yang telah kita lakukan. Untuk itu, Anda harus kembali ke warung soto tersebut ya untuk membayarnya. Walaupun sudah tiba di rumah, walaupun misalnya jarak rumah dan warung sotonya jauh ya, kita bayar aja. Kita kembali ke warung soto tersebut untuk membayarnya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Lanjut ke soal nomor 8. Apa tujuan Anda untuk mengikuti tes ASN P3K? A. Untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Ya, ini saya pikir kurang tepat ya. Kemudian B. Untuk bisa menyombongkan diri. Wah, apalagi. Kemudian C. Untuk mengabdikan diri sebagai pribadi yang dapat bekerja secara profesional. Nah, saya pikir ini lebih tepat ya. Kemudian yang D. Untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan. Nah, belum tentu ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah C. Ini pernah saya bahas di soal sebelumnya ya. Ini soal yang berkaitan dengan semangat berprestasi, di mana Anda harus mampu belajar mengabdikan diri ya, menjadi pribadi yang dapat bekerja secara profesional. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Lanjut ke soal nomor 9. Anda mempunyai tugas yang banyak dan belum selesai dikerjakan. Saat itu Anda berusaha untuk menyelesaikannya karena besok ingin pergi berlibur bersama keluarga. Saat itu teman Anda sakit dan tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Apa yang Anda lakukan? A. Membantunya untuk menyelesaikan tugas yang belum ia kerjakan sebelum pergi berlibur. Ini bagus ya, positif, kita keep dulu. Kemudian yang B. Menyuruhnya untuk meminta tolong ke teman lain yang telah selesai. Ini saya pikir kurang tepat. C. Cuek akan hal itu karena itu bukan tanggung jawab saya. Lagi-lagi kata ini kita hindari ya, kita lewat. Kemudian yang D. Membiarkannya. Ini juga sama dengan cuek ya. Ini kurang baik. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kenapa? Karena di sini yang ditilai itu adalah tentang integritas diri ya, di mana kita harus peduli dan loyal terhadap orang lain dengan kondisi yang tidak memungkinkan, sedangkan Anda hanya ingin pergi berlibur saja. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Lanjut ke soal nomor 10. Ada sebuah tim dalam suatu perusahaan yang diamanahkan untuk mengerjakan salah satu tugas. Dalam tim Anda terdiri dari 4 orang dan hanya Anda yang mereka andalkan untuk menyelesaikan tugas tersebut karena mereka masing-masing memiliki pekerjaan lain di luar sana. Bagaimana sikap Anda dalam hal ini? A. Melaporkan ke pimpinan agar mereka dipecat. Ini kurang baik ya Bapak Ibu. B. Menegurnya agar tidak mementingkan kepentingan pribadi. Ini boleh ya. C. Mengkomunikasikan kepada mereka untuk selalu kompak menyelesaikan tugas ini bersama. Ini juga bagus ya. Kemudian D. Menyelesaikannya tersendiri walaupun merasa berat. Ini memaksakan ya. Kita lewat. Nah, sekarang opsi B dan C. Mana yang paling tepat Bapak Ibu? Ingat, di sini tentang aspek profesionalisme ya. Di mana Anda harus bekerja disiplin dan bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan tanpa mementingkan kepentingan pribadi. Maka Anda harus mengkomunikasikan di sini dengan baik dengan mereka yang untuk bekerja sama dalam tim agar dapat menyelesaikan tugas tersebut ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pembahasan soal P3K bidang wawancara bagian ke-9. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.